wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumarni, guru dari SLB PGRI Cisaat, Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman saya dalam kegiatan mengajar yang akan saya tuangkan dalam best practice dengan judul pembelajaran menghias kerudung dengan teknik ekoprint, menggunakan model pembelajaran project based learning pada mata pelajaran prakarya di kelas 7. Peserta didik berkebutuhan khusus adalah peserta didik yang memiliki keterbatasan dalam dirinya, baik fisik, intelektual, emosi, sosial, dan mental. Peserta didik berkebutuhan khusus ini dalam perkembangannya mengalami hambatan, sehingga memiliki perkembangan yang tidak sama dengan teman sebayanya. Salah satu peserta didik yang akan dibahas dalam best practice ini adalah peserta didik dengan autisme. Hambatan peserta didik dengan autisme ini adalah memiliki perilaku berulang serta hambatan dalam hal interaksi sosial. Hal ini diketahui dari diskusi bersama orang tua yang dilakukan ketika awal masuk tahun ajaran baru. Karena pada saat itu masih dalam keadaan pandemi, sehingga pembelajaran pun bisa dilaksanakan secara tatap muka. Maka pembelajaran pun dilaksanakan dengan cara daring maupun kunjungan ke rumah-rumah peserta didik. Salah satu hasil dari diskusi tadi adalah bahwa orang tua mengalami kesulitan dalam hal melakukan pembelajaran atau mendampingi belajar anak di rumah. Hal ini karena peserta didik sering melakukan kegiatan terus-menerus, yaitu memegang telinganya, yang menyebabkan dia kesulitan dalam melakukan aktivitasnya serta kurang konsentrasi dalam melakukan kegiatan. Selain itu, karena masih dalam keadaan pandemi, maka peserta didik pun memiliki hambatan dalam hal interaksi sosial dengan teman-temannya. Kemudian setelah melakukan diskusi dan melakukan asesmen pada peserta didik, maka saya berinisiatif untuk membuat program dalam rangka mengurangi hambatan yang dialami peserta didik dengan mengintegrasikannya pada mata pelajaran prakarya. Karena kegiatan ini dilakukan pada kompetensi dasar membuat produk kerajinan tekstil sederhana. Dari kompetensi dasar tersebut kemudian dilakukan adaptasi dengan kemampuan peserta didik, hambatan yang dimiliki serta sumber daya alam yang ada. Maka diambillah keterampilan menghias kerudung dengan menggunakan teknik ekoprint. Best practice ini saya buat dan saya nilai penting karena dapat mengurangi hambatan yang terjadi pada peserta didik dengan autisme. Selain itu, pada best practice ini saya berperan sebagai fasilitator yang memfasilitasi peserta didik dalam mengurangi hambatan yang dimilikinya serta mengembangkan potensi dan bakat yang ada pada diri peserta didik. Tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran adalah yang pertama dari hal sarana dan prasarana yang kurang mendukung, karena saat pandemi tidak semua peserta didik memiliki sarana telekomunikasi yang menunjang. Yang kedua adalah sifat dan karakteristik dari peserta didik yang tidak dapat diprediksi karena memiliki sifat yang fluktuatif yang berubah-ubah, sehingga harus ada metode atau strategi yang menarik sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran. Selanjutnya itu tantangannya dari diri penulis sendiri yang mana masih memiliki banyak kekurangan dalam hal pembelajaran dan metode pembelajaran. Selanjutnya, best practice ini melibatkan guru, orang tua, peserta didik, juga kepala sekolah dalam hal pemberi kebijakan. Di latar belakang masalah tadi, kemudian saya melakukan aksi-aksi sebagai berikut. Yang pertama, melakukan diskusi bersama orang tua tentang karakteristik anak dan hambatan yang dialami. Setelah itu, melakukan asesmen kepada peserta didik untuk mengetahui kemampuan, hambatan, serta apa saja yang harus dilakukan untuk mengurangi hambatan tersebut. Selanjutnya, setelah itu membuat program pembelajaran, yang mana program pembelajaran dibuat yang pertama berdasarkan pemetaan KD. Pemetaan kompetensi dasar dilakukan untuk menentukan kompetensi dasar yang dapat diterapkan dalam pembelajaran keterampilan menghias kerudung dengan teknik ekoprint. Yang kedua, melakukan analisis target kompetensi dengan merumuskan indikator pencapaian kompetensi dari KD yang ada. Selanjutnya, pemilihan model pembelajaran, yang mana model pembelajaran yang dipilih adalah model pembelajaran project based learning. Yang keempat, merencanakan kegiatan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah penyusunan perangkat pembelajaran seperti RPP, instrumen pembelajaran, bahan ajar, serta LKPD.
Pelaksanaan pembelajaran dilakukan dengan model pembelajaran project based learning sehingga memiliki sintak-sintak yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tahap penentuan pertanyaan mendasar. Pada tahapan ini, peserta didik mengumpulkan informasi dengan menyimak video yang ditayangkan, baik berupa online dengan dikirimkan linknya kepada WhatsApp orang tua maupun di sekolah dengan cara melihat laptop bersama-sama. Kemudian setelah itu melakukan tanya jawab sesuai dengan apa yang telah mereka lihat di tayangan. Kedua, yaitu tahap mendesain perencanaan proyek, yang mana pada tahap ini peserta didik bersama dengan guru menyiapkan alat dan bahan untuk membuat keterampilan menghias kerudung, kemudian mendesain pola gambar. Tahap ketiga yaitu tahap menyusun jadwal, di mana pada tahap ini guru dan peserta didik menyepakati kapan waktu menyelesaikan proyek yang dilaksanakan. Yang keempat yaitu tahap memonitoring peserta didik dan kemajuan proyek. Pada tahap ini guru mengontrol sejauh mana peserta didik menyelesaikan proyek yang dilakukan. Apakah pada kegiatan tersebut ada kendala ataupun ada masalah-masalah yang tidak dapat mereka pecahkan. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan menguji hasil, yaitu pada tahap ini peserta didik dapat menyelesaikan tugas yang mereka kerjakan serta mempresentasikan hasil karya yang dilakukan di depan teman-temannya ataupun bisa juga di-upload di sosial media mereka. Dan tahapan terakhir yaitu tahap evaluasi pengalaman belajar. Pada tahap ini guru menanggapi dan memotivasi keberanian peserta didik dalam mempresentasikan hasil karyanya. Pada tahapan ini guru juga memberikan apresiasi kepada peserta didik yang dapat menyelesaikan proyeknya sesuai dengan waktu yang disepakati. Dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa poin penting, yaitu proses pembelajaran menghias kerudung dengan teknik ekoprint yang dilakukan berlangsung aktif. Peserta didik menjadi lebih aktif merespon pertanyaan dari guru, serta hambatan pada peserta didik yaitu sering memegang telinga dapat dikurangi karena peserta didik aktif melakukan kegiatan. Yang kedua, peserta didik dapat melakukan praktek pembelajaran sesuai dengan kreativitas yang dimiliki, serta bekerja sama antar teman sehingga terjalinlah interaksi sosial. Selanjutnya, pembelajaran dilakukan dengan menerapkan model pembelajaran project based learning dapat meningkatkan kemampuan peserta didik dalam melakukan transfer knowledge. Setelah mengamati proses menghias kerudung dengan teknik ekoprint, yaitu pengetahuan konseptual, peserta didik kemudian bersama-sama dengan guru dan temannya mendesain proyek, yaitu kemampuan prosedural. Selanjutnya, penerapan model pembelajaran project based learning meningkatkan kemampuan peserta didik untuk berkreasi dan berkolaborasi. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi peserta didik untuk berkreasi bekerja sama dalam proyek yang dibuat. Selanjutnya, peserta didik dapat mengembangkan bakat dan potensi yang dimiliki sehingga dapat berprestasi. Hal ini terlihat dari peserta didik yang dapat memperoleh penghargaan di 6 kategori penampil terbaik kategori autisme di AKPDBK Hari Disabilitas pada tahun 2021 lalu. Selain itu, hasil karya peserta didik pun dapat dipamerkan pada kegiatan Expo Pendidikan Jawa Barat di bulan September lalu. Demikian best practice ini saya buat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf bila masih terdapat banyak sekali kekurangan dalam penyajian maupun dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.